Tidak terasa sudah hampir 15 tahun BMW X5 berada di Indonesia. Generasi pertamanya muncul tahun 1999 dan generasi keduanya setelah melalui perjalanan panjang dari 2006 sampai 2013. Sekarang BMW mengeluarkan generasi ketiga atau generasi paling baru dari X5 untuk 2014. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini. Sekarang mari kita lihat apakah perbedaan yang ada di mobil ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Paling kentara untuk dilihat adalah penampilan luar dari BMW X5. Dari depan dia terlihat lebih pipih dengan beberapa detail menarik seperti lampu fog light sekarang menggunakan LED, yang itu artinya senada dengan lampu utamanya yang menggunakan adaptif LED. Lampu LED di lampu utama dan fog light ini akan membuat penampilan mobil semakin modern dan terlihat lebih mewah. Kemudian Anda juga bisa lihat bahwa desainnya lebih sporty dengan ada AirDAC di samping, dan AirDAC ini tidak hanya sekedar kosmetik untuk mempercantik tampilan mobil, tapi AirDAC ini akan mengalirkan udara melewati samping dari ban, kemudian dikeluarkan lagi melalui AirDAC di samping. Dan ini adalah upaya BMW untuk mengurangi hambatan angin yang terjadi karena roda. Walaupun ini adalah X5 generasi terbaru yang berubah total dari sebelumnya, dari samping Anda akan langsung bisa mendeteksi bahwa ini adalah sebuah BMW X5. Karena desainer dari BMW membuat mobil ini mudah dikenali dengan memasukkan ciri khas dari BMW X5 generasi sebelumnya. Tapi yang sedikit berbeda adalah AirDAC atau sirip di samping ini yang mengalirkan udara dari depan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dari emblem 50i, Anda bisa mengenali bahwa ini adalah BMW yang bermesin cukup besar yang setara dengan 5000 cc. Lampu belakang dari X5 ini juga mengikuti ciri khas desain dari BMW seri lainnya sehingga mungkin terlihat cukup familiar bagi Anda. Tapi ini membuat X5 terlihat lebih modern. Satu desain yang menarik adalah knalpot gandanya yang ditempatkan di kanan kiri. Bukan hanya indah untuk dilihat, tapi knalpot ini juga mengeluarkan deruman khas V8 yang cukup merdu untuk didengar. Kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan kepraktisan dan baru pertama kali ada di X5 adalah penggunaan pintu bagasi terpisah atas dan bawah. Ini membuat pada saat Anda parkir dan membuka bagasi, Anda tidak perlu terlalu takut dengan mobil belakang yang dekat dengan Anda karena tidak membutuhkan space ke belakang terlalu banyak. Dan pintu yang di bawah ini bisa Anda duduki dan ini sudah cukup kuat sehingga bisa untuk bersantai. Bagasi X5 memang bukan yang terbesar di kelasnya, apalagi dia lantainya cukup tinggi. Tapi ia masih memuat barang cukup banyak, dan kalau Anda menginginkan membawa penumpang lebih dari 5 orang, di bagasi X5 juga masih terdapat 2 tempat duduk yang bisa dilipat dengan rata dan bisa disulap menjadi tempat duduk sehingga 2 orang lagi bisa duduk di belakang walaupun mungkin space atau ruangnya tidak sebesar di tengah atau di depan. Nama BMW tentu identik dengan teknologi mesin yang canggih, dan mobil ini bukan perkecualian karena di balik kap mesin Anda bisa menemukan unit 4400 cc dengan turbo ganda. Mesin ini masih serupa dengan X5 sebelumnya, kapasitas 4400 cc, tapi terjadi peningkatan tenaga yang cukup signifikan. Kalau sebelumnya mesin 4400 cc twin turbo ini memiliki tenaga 407 tenaga kuda, sekarang menjadi 450 tenaga kuda. Begitu juga dengan torsi yang sebelumnya 600 Nm, sekarang menjadi 650 Nm. Dan berita baiknya lagi, secara keseluruhan X5 memiliki bobot lebih enteng sekitar 80 kg dari sebelumnya. Artinya performa
yang akan diberikan oleh mesin lebih bertenaga dengan bobot yang lebih ringan ini akan makin menggetarkan di jalan raya.